Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan NIM C1F023054 dengan kelas R010 dan mata kuliah Manajemen Produk Halal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Luki Anggraini Fitri SE MSI. Kenapa saya memilih produk Esteller? Yang pertama, alasan saya memilih produk Esteller sebagai produk pendampingan halal karena semua bahan yang digunakan mudah didapatkan, sudah memiliki kepastian kehalalnya. Lokasi outletnya juga dekat dengan pendampingan, sehingga produk pengecekan lebih mudah. Selain itu, produk Esteller tergolong simple, tidak rumit dibuat dan banyak diminati oleh masyarakat. Karena minat dari konsumen yang cukup tinggi, saya memilih produk ini untuk disertifikasi halal agar pembeli merasa aman, yakin, percaya ketika membeli dan mengonsumsi produk Esteller tersebut. Nama pendamping Nazira dengan lembaga pendamping LP3H Universitas Jambi. Ini adalah sertifikat pendamping, sertifikat selama pelatihan, ada pelatihan grade A2 dengan total nilai 95 dan sertifikat kelulusan pendampingan halal. Dan selanjutnya adalah data pelaku usaha. Nama pelaku usahanya adalah Jumaiyah, dengan alamat usahanya Mendalodara, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan olahan. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah buah nangka matang, kemasan cup plastik, biji selasih kering, jodai nepotilian, green tea teh hijau, sunlight cair, pencuci piring anti bau, Nutrijel jelly serbu, instan rasa melon, Milko susu lemak nabati formasi, air mineral murni, air murni es batu, Nutrijel jelly serbu rasa kelapa which is reguler yang 2 kilo, terus Nestle Milo 3 in, air murni, buah alpukat, Nutrijel serbu rasa anggur, gula instan, dan milk brand steak 1. Daftar nama produk. Untuk proses pendampingannya ini, produk utamanya yaitu Esteller, dan selain Esteller ada menu yang lain nih. Yang pertama alpukat kocok, yang kedua Esteller, yang ketiga es teh hijau, dan kedua alpukat kocok yang rasa keju. Untuk proses pembuatan Esteller, langkah pertama dalam pembuatan Esteller Nutrijel Cup dengan penyediaan 3 rasa, 3 jenis Nutrijel dengan rasa kelapa muda, anggur, dan melon. Masing-masing Nutrijel tersebut dipisahkan secara terpisah sesuai dengan dimasak secara terpisah sesuai dengan petunjuk pada kemasan dengan mencampur bubuk Nutrijel, gula, air, lalu diaduk hingga mendidih. Setelah matang, tuangkan ke dalam wadah yang berbeda, biarkan hingga mengeras. Jika sudah mengeras, silahkan dipotong, dan dipotongnya berbentuk dadu biar mudah dimasukkan dalam cup. Selanjutnya siapkan bahan perlengkapan seperti buah alpukat yang dikerok dagingnya, buah nangka yang diiris tipis, dan biji selasih yang direndam dengan air hangat hingga mengembang. Tahap berikutnya yaitu membuat kuah manis dengan mencampurkan susu cair, susu kental manis, dan gula pasir ke dalam wadah, dan lalu adukan hingga gula larut dengan sempurna. Simpan campuran tersebut di dalam kulkas agar dingin dan segar saat digunakan. Setelah itu semua bahan disiapkan. Setelah semua bahan disiapkan, siapkan cup gelas yang berukuran 250 ml atau 300 ml, lalu susun bahan secara berurutan. Masukkan potongan kelapa muda, anggur, masukkan Nutrijel, kelapa muda, anggur, dan melon ke dalam cup. Kemudian tambahkan buah nangka, daging alpukat, dan biji selasih. Terus setelah itu siramkan dengan kuah manis hingga semua bahan terendam. Untuk menambahkan kesegaran, tambahkan es batu secukupnya. Terakhir, berikan topping keju parut dan
cup es krim di atasnya. Tutup dengan rapat Nutrijel, tutup dengan rapat es teler dan sajikan. Selanjutnya proses pembuatan teh hijau. Proses pembuatan teh hijau ini dimulai dengan menyeduh teh hijau dan menggunakan air panas, lalu disaring. Tambahkan gula dengan secukupnya. Aduk hingga larut, biarkan suhu dingin, terus tambahkan es teh hijau di dalam cup dan masukkan es batu biar disajikannya dengan segar. Selanjutnya pembuatan alpukat kocok keju dimulai dengan penyediaan alpukat matang, lalu sudah itu dicampurkan dengan susu, gula, terus es batu dan keju. Pertama keruk daging alpukat dan masukkan ke dalam wadah, tambahkan gula, lalu kocokkan dengan aduk bahan hingga teksturnya lebih lembut, namun masih kayak ada potongan alpukat gitu. Setelah itu tuangkan campur air dan tambahkan es batu secukupnya. Terakhir, beri parutan keju di atasnya dan alpukat siap disajikan. Begitu juga dengan alpukat kocok Milo, tapi bedanya cuma topping. Sedangkan untuk alpukat keju, topping di atasnya yaitu keju, sedangkan yang Milo toppingnya di atasnya itu Milo. Kalau proses pembuatannya tetap sama. Pada tahap pertama ini, proses pengajuan pelaku usaha melakukan submit pada tanggal 31 Oktober 2025. Pada tanggal yang sama, berkas tersebut diperiksa oleh P3H dan kemudian dikembalikan ke pelaku usaha atau PU karena terdapat beberapa catatan, termasuk berkaitan dengan banyak produk yang belum didaftarkan. Pada awalnya saya itu cuma mendaftarkan satu produk, yaitu es teler, sedangkan di outlet tersebut memiliki banyak produk, yaitu seperti es teh, alpukat kocok Milo, dan alpukat kocok keju. Dan setelah pengambilan pertama, pelaku usaha melakukan perbaikan dengan menambah seluruh produk yang ada di outlet yang tersedia di menu outlet untuk dimasukkan ke dalam pengajuan si halal. Setelah semuanya selesai diperbaiki, pengajuan kembali disubmit pada tanggal 1 November 2025. Proses P3H dilanjutkan kembali. Pada tahap kedua, saya melakukan pengajuan ulang. Pengajuan ulang ini dilakukan karena pada tahap pertama saya menambah beberapa bahan dan produk baru yang sebenarnya memerlukan verifikasi dari pendamping. Namun setelah berkas dikembalikan ke pelaku usaha atau PU, saya sebagai pendamping tidak bisa melakukan verifikasi terhadap produk dan bahan tersebut. Akhirnya pengajuan sebelumnya saya hapus, dan saya membuat pengajuan baru pada tanggal 5 November 2025. Pengajuan tersebut disubmit pada tanggal 6 November 2025. Lalu langsung diperiksa P3H pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 7 November 2005. Pengajuan dikembalikan ke PU dengan dua catatan. Yang pertama, diminta untuk menjelaskan variasi produk jika jumlahnya lebih dari satu, dan dua adalah diminta untuk mengubah jenis produk menjadi penyediaan makanan dan minuman. Di tahap ini saya sempat kebingungan dengan catatan yang nomor 2 karena di si halal untuk jenis produk hanya bisa menyediakan satu pilihan, yaitu es sorbet dengan menyediakan satu pilihan dan tidak ada pilihan lain, termasuk seperti pilihan penyediaan makanan dan minuman. Karena itu saya harus bisa memperbaiki poin. Dengan itu saya hanya bisa memperbaiki poin nomor 1 dengan menjelaskan variasi produk yang ada, sedangkan poin nomor 2 saya tidak perbaikinya. Setelah perbaikan sesuai yang memungkinkan, pengajuan kembali saya submit pada tanggal 11 November 2025. Di tahap ketiga, setelah saya melakukan submit pada tanggal 19 November 2025, pengajuan dikembalikan ke PU pada tanggal 17 November 2025 dengan catatan yang sama.
pada sebelumnya, yaitu mengubah jenis produk dengan penyediaan makanan dan minuman. Karena catatan ini muncul lagi, saya masih merasa kebingungan bagaimana cara mengubahnya, sedangkan di jenis produk itu cuma ada satu pilihan, yaitu sorbet. Saya mencoba mencari solusi. Setelah sekitar 1 minggu, saya mendapatkan jawaban dari P3H Universitas Jambi. Mereka menjelaskan bahwa untuk bisa memilih jenis produk penyediaan makanan dan minuman, saya harus mengubah kode KBLI dari OSS secara manual menjadi kodenya 556103 dengan kategori kedai makanan dan minuman. Setelah saya menggantikan KBLI di OSS dan jenis produk pun bisa disesuaikan dengan perintahnya, yaitu menjadi penyediaan makanan dan minuman. Akhirnya saya kembali melakukan submit pada hari Kamis, yaitu tanggal 4 Desember 2025. Nah, tahap keempat. Pada tahap keempat ini, setelah saya melakukan submit pada Rabu tanggal 3 Desember 2025, keesokan harinya, yaitu Kamis 4 Desember 2025, pengajuan saya tidak dikembalikan lagi. Artinya, berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan langsung masuk ke tahap komite fatwa, yaitu fase menunggu proses sidang fatwa. Prosesnya berjalan cukup cepat. Pada Jumat 5 Desember 2025, sidang fatwa dinyatakan selesai dan sertifikat halal resmi diterbit. Semua dokumen pendukung seperti sertifikat halal, laporan, dan QR kode halal juga sudah muncul di sistem Si Halal. Alhamdulillah, produk es teler es krim akhirnya resmi mendapatkan sertifikat halal. Dengan terbitnya sertifikat ini, para konsumen tidak perlu lagi merasa ragu saat pembelian dan menikmati produk es teler es krim dengan aman. Tahap ini sekaligus menjadi penutup dari seluruh proses rangkaian pendampingan yang telah saya jalani. Nah, ini ada 3 sertifikat yang dikeluarkan oleh Si Halal, bisa dilihat. Nah, untuk menutup, meskipun proses dan tahapan selama pendamping cukup banyak mulai dari prosedur yang harus diikuti sehingga berbagai berkas yang perlu dilengkapi, saya tetap merasa termotivasi untuk melakukan pendampingan halal untuk kedepannya. Dengan adanya pendampingan halal ini, saya merasa pengalaman saya itu bertambah banyak. Saya merasa benar-benar merasakan kerja nyata, langsung turun ke lapangan terhadap dengan pelaku usaha dan mengikuti seluruh proses pendampingan dari awal sampai akhir. Pengalaman ini membuat saya semakin paham bagaimana pendampingan halal berjalan dengan secara langsung, bukan hanya teori saja. Dari pengalaman ini saya belajar untuk belajar lebih teliti dan lebih baik agar proses pendampingan ke depannya bisa berjalan lebih lancar, tepat, dan menghasilkan sertifikat halal tanpa hambatan. Proses pendampingan halal es teler memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian untuk menjamin kehalalan dan keamanan bagi konsumen. Nah, ini adalah dokumentasi selama pendampingan di outlet es teler es krim yang beralamat di Mendalo Darat atau Mendalo Asri depan Unja. Sekian, terima kasih. Itulah laporan hasil pendampingan halal. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya Nazira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.